Apakah kamu pernah merasa ada seseorang yang terus muncul dalam hidupmu, entah dalam mimpi, dalam pikiran, atau bahkan dalam situasi yang tidak terduga? Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seakan alam semesta sedang membisikkan sesuatu padamu. Hari ini aku akan membuka matamu terhadap kebenaran yang mungkin sudah kamu rasakan tapi belum berani kamu akui. Takdir tidak pernah bermain-main. Ketika ia memberikan tanda, tandanya jelas, sangat jelas. Dan orang yang dipilih untuk bersamamu sudah ditandai sejak lama. Aku tidak bicara tentang kebetulan. Aku bicara tentang desain ilahi yang melampaui logika manusia. Kamu yang menonton ini sekarang bukan tanpa alasan. Ada sesuatu dalam dirimu yang mencari jawaban, dan aku di sini untuk memberikannya. Tapi kamu harus berjanji satu hal, tetaplah sampai akhir, karena di menit-menit terakhir, aku akan memberikan kunci yang akan mengubah cara kamu melihat takdirmu. Ini bukan untuk semua orang, ini khusus untukmu yang merasakan getaran ini. Vica ateo fim, iso e pravoce. Sekarang dengarkan baik-baik. Takdir bekerja dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Ketika seseorang ditakdirkan untukmu, alam semesta akan menciptakan jalan yang membuat kalian bertemu, bahkan ketika segala logika mengatakan mustahil. Tapi kenapa? Kenapa takdir harus repot-repot mengatur pertemuan dua jiwa? Jawabannya sederhana namun mendalam. Setiap jiwa yang lahir ke dunia ini membawa misi, membawa pelajaran, membawa energi yang harus diselesaikan. Dan ada jiwa-jiwa tertentu yang misinya hanya bisa diselesaikan bersama jiwa lain. Bukan sembarang jiwa. Jiwa yang getarannya selaras, yang lukanya saling melengkapi, yang kebahagiaannya saling menguatkan. Kamu mungkin pernah bertemu banyak orang, tapi hanya dengan orang ini kamu merasa berbeda. Bukan karena dia sempurna, tapi karena kehadirannya membuat jiwamu merasa pulang. Ada rasa familiar yang tidak bisa dijelaskan, seakan kamu sudah mengenalnya sejak lama, mungkin dari kehidupan yang lain, dari dimensi yang berbeda. Energi spiritual tidak pernah bohong. Ketika dua jiwa yang ditakdirkan bersama mulai saling mendekat, alam semesta akan memberikan sinyal. Sinyal-sinyal ini bisa terasa halus, tapi bagi yang peka, sangat jelas. Kamu mulai sering memikirkan orang itu tanpa alasan. Namanya muncul di percakapan yang tidak ada hubungannya. Kamu bermimpi tentangnya, dan mimpi itu terasa sangat nyata, seakan kalian benar-benar bertemu di dunia lain. Kamu merasakan energinya bahkan ketika dia tidak ada di dekatmu. Ini bukan obsesi, ini bukan hayalan. Ini adalah resonansi spiritual. Jiwa kalian sedang berkomunikasi melampaui batas fisik. Dan yang lebih menakjubkan, orang itu merasakan hal yang sama. Mungkin dia tidak mengatakannya, mungkin dia sendiri bingung, tapi getaran yang sama juga mengguncang dunianya. Takdir tidak memilih orang berdasarkan keinginanmu, tapi berdasarkan apa yang jiwamu butuhkan untuk berkembang. Kadang orang yang dipilih untukmu adalah orang yang paling tidak kamu duga. Kadang dia datang dalam bentuk yang jauh dari ekspektasimu. Tapi percayalah, ketika takdir sudah bicara, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikannya. Sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Sudahkah kamu merasakan ini? Sudahkah ada seseorang yang membuat hatimu berbicara dalam bahasa yang tidak kamu mengerti? Jika iya, kamu tidak sendirian. Comenta, euja, se fez sentido. Karena energi yang kamu pancarkan melalui pengakuan itu akan memperkuat takdirmu. Alam semesta mendengar setiap getaran yang kamu keluarkan, dan ketika kamu mengakui kebenaran, pintu-pintu baru akan terbuka. Biarkan aku ceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada seorang wanita bernama Sari.
Sari adalah seorang wanita yang sudah lelah dengan hubungan yang datang dan pergi. Dia pernah merasakan cinta, pernah merasakan sakit, dan sampai pada titik di mana dia memutuskan untuk menutup hatinya. Dia berpikir, mungkin memang tidak ada yang ditakdirkan untuknya. Mungkin dia harus hidup sendiri, fokus pada dirinya sendiri, dan berhenti berharap. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu hari, di tengah kesibukannya yang biasa, Sari bertemu dengan seorang pria di tempat yang paling tidak romantis, sebuah halte bus yang penuh sesak. Mereka bahkan tidak berbicara pada pertemuan pertama. Hanya tatapan sekilas yang entah kenapa terasa begitu dalam. Sari melanjutkan harinya, tapi tatapan itu tidak hilang dari ingatannya. Dia terus memikirkan pria itu, walaupun dia mencoba mengabaikannya. Seminggu kemudian, mereka bertemu lagi. Kali ini di sebuah kafe, duduk di meja yang bersebelahan. Sari merasa ini terlalu kebetulan. Pria itu akhirnya menyapa, dan percakapan mereka mengalir begitu natural, seakan mereka sudah saling kenal bertahun-tahun. Mereka berbicara tentang hal-hal yang dalam, bukan basa-basi. Tentang mimpi, tentang luka, tentang ketakutan. Dan dalam percakapan itu, Sari merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa aman. Rasa dipahami. Rasa bahwa akhirnya, dia menemukan seseorang yang berbicara dalam bahasa yang sama dengan jiwanya. Mereka mulai sering bertemu, dan setiap pertemuan terasa seperti puzzle yang menemukan tempatnya. Tidak selalu mudah, ada masa-masa sulit, ada momen ketika ego dan ketakutan masa lalu muncul. Tapi yang berbeda adalah, mereka berdua merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang menjaga hubungan ini. Ada kekuatan yang terus menarik mereka kembali satu sama lain, bahkan setelah pertengkaran, bahkan setelah kesalahpahaman. Suatu malam, Sari bermimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat dirinya dan pria itu berdiri di sebuah tempat yang penuh cahaya. Ada sosok spiritual yang berkata padanya, "Dia adalah bagian dari takdirmu. Kalian berdua dipilih untuk saling menyembuhkan, untuk saling menguatkan, untuk menyelesaikan apa yang belum selesai di kehidupan sebelumnya." Sari terbangun dengan perasaan yang sangat kuat. Dia tahu, mimpi itu bukan hanya mimpi. Itu adalah pesan. Dan sejak saat itu, dia berhenti melawan. Dia menyerah pada takdir, dan hidup mereka mulai mengalir dengan cara yang indah. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, Sari sering bercerita bahwa pertemuan mereka adalah yang paling tidak dia rencanakan, tapi yang paling dia syukuri. Karena dia belajar satu hal penting, ketika takdir sudah menentukan, kamu tidak perlu memaksakan apapun. Kamu hanya perlu percaya, membuka hati, dan membiarkan alam semesta menuntunmu. Apakah kamu melihat dirimu dalam cerita ini? Apakah ada seseorang yang terus muncul dalam hidupmu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan? Seifu Niso, Continua Comigo. Karena sekarang aku akan membukakan lebih banyak rahasia tentang bagaimana takdir menunjukkan tandanya. Tanda-tanda takdir itu bukan hanya perasaan samar. Ada petunjuk nyata yang bisa kamu kenali jika kamu cukup peka. Tanda pertama adalah sinkronisitas. Ini adalah konsep yang dijelaskan oleh psikolog Carl Jung, di mana peristiwa-peristiwa yang sepertinya tidak berhubungan ternyata memiliki makna yang dalam. Ketika kamu dan orang itu terus bertemu dalam situasi yang tidak direncanakan, ketika nama orang itu terus muncul di mana-mana, ketika lagu yang mengingatkanmu padanya tiba-tiba diputar di radio, itu bukan kebetulan. Itu adalah alam semesta yang berbisik. Sinkronisitas adalah cara takdir mengatakan, perhatikan. Ini penting. Tapi banyak orang melewatkannya karena terlalu sibuk dengan logika. Mereka mencoba merasionalisasi semuanya,
dan akhirnya kehilangan pesan yang sebenarnya. Tanda kedua adalah mimpi yang berulang. Dunia mimpi adalah gerbang menuju dimensi spiritual. Ketika jiwa kita tidur, kita lebih mudah menerima pesan dari alam semesta. Jika kamu terus bermimpi tentang seseorang, terutama mimpi yang terasa sangat nyata dan penuh emosi, itu adalah tanda bahwa jiwa kalian sedang berkomunikasi. Mungkin dalam mimpi itu kalian bercakap-cakap, mungkin kalian hanya berdiam diri bersama, atau mungkin ada simbol-simbol tertentu yang muncul. Perhatikan pola dalam mimpi itu. Catat jika perlu. Karena pesan-pesan itu sangat berharga untuk memahami takdirmu. Tanda ketiga adalah perubahan energi yang drastis. Ketika orang yang ditakdirkan untukmu mulai mendekat, seluruh energi hidupmu akan bergeser. Kamu mungkin tiba-tiba merasa lebih hidup, lebih bersemangat, atau sebaliknya, kamu merasa sangat gundah karena jiwamu sedang bersiap untuk transformasi besar. Orang ini akan membuatmu mempertanyakan segalanya, termasuk siapa kamu sebenarnya. Ini tidak nyaman, tapi ini perlu. Karena takdir tidak hanya tentang kebahagiaan instan, tapi tentang pertumbuhan jiwa. Tanda keempat adalah perasaan telepati. Kamu memikirkan orang itu, dan tiba-tiba dia menghubungimu. Kamu merasakan emosinya tanpa dia memberitahu. Kamu tahu ketika dia sedang sedih, ketika dia sedang senang, bahkan ketika kalian berjauhan. Ini karena jiwa yang ditakdirkan bersama memiliki koneksi energi yang sangat kuat. Mereka seperti dua sisi dari satu kain yang sama. Ketika satu bergetar, yang lain merasakannya. Tanda kelima, dan ini yang paling kuat, adalah perasaan mengenal yang tidak bisa dijelaskan. Ketika kamu pertama kali bertemu orang itu, ada perasaan seperti sudah pernah bertemu sebelumnya. Tidak ada kecanggungan awal yang biasanya ada ketika bertemu orang baru. Sebaliknya, ada rasa nyaman yang langsung, seakan kalian sudah punya sejarah bersama. Ini karena jiwa kalian memang sudah pernah bertemu, mungkin di kehidupan lampau, mungkin di alam spiritual sebelum kalian lahir ke dunia ini. Ikatan kalian sudah ada sejak lama, dan pertemuan ini hanyalah kelanjutan dari cerita yang belum selesai. Sekarang, aku tahu ada di antara kalian yang merasakan semua ini tapi masih ragu. Masih takut untuk percaya. Masih berpikir, bagaimana jika ini hanya ilusi? Bagaimana jika aku salah? Dengarkan aku baik-baik. Keraguan adalah musuh terbesar takdir. Ketika kamu ragu, kamu memblokir aliran energi. Kamu menciptakan resistensi yang membuat takdir sulit bekerja. Bukan berarti takdir akan berhenti, tapi prosesnya akan lebih panjang dan lebih menyakitkan. Percaya bukan berarti kamu harus langsung bertindak impulsif. Percaya berarti kamu membuka hati, mengamati tanda-tanda, dan membiarkan alam semesta menuntunmu langkah demi langkah. Manda Pra Uma Amiga. Bagikan ini pada seseorang yang mungkin juga sedang mengalami hal yang sama. Karena ketika kita berbagi kebenaran spiritual, energi itu akan berlipat ganda dan memperkuat takdir kita semua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah mengenali tanda-tanda ini? Pertama, berhenti melawan. Banyak orang yang ketika merasakan koneksi spiritual yang kuat, mereka justru lari. Mereka takut. Mereka berpikir ini terlalu intens, terlalu cepat, terlalu besar. Tapi kamu harus mengerti, takdir tidak mengikuti timeline manusia. Takdir punya waktunya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada gunanya melawan. Kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri dan orang yang ditakdirkan untukmu. Kedua, bersihkan energimu. Hubungan takdir seringkali datang untuk mengajarimu sesuatu, untuk menyembuhkan luka lama,
untuk membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu. Tapi jika energimu masih penuh dengan luka yang belum sembuh, dengan dendam, dengan ketakutan, hubungan ini akan terasa berat. Lakukan penyembuhan batin. Maafkan masa lalumu. Lepaskan orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan jalanmu. Buat ruang dalam hatimu untuk orang yang sudah ditakdirkan. Ketiga, komunikasikan dengan jujur. Koneksi spiritual itu kuat, tapi kalian tetap manusia yang punya ego, yang punya ketakutan. Jangan biarkan asumsi dan kesalahpahaman merusak apa yang sudah digariskan. Bicaralah dengan hati terbuka. Bagikan perasaanmu, bahkan yang paling dalam dan paling menakutkan. Karena orang yang ditakdirkan untukmu akan mengerti. Dia akan menerima. Dia tidak akan lari. Keempat, percayai prosesnya. Tidak semua hubungan takdir berjalan mulus. Kadang ada masa perpisahan sementara. Kadang ada ujian yang sangat berat. Tapi percayalah, semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Setiap kesulitan adalah pelajaran. Setiap air mata adalah pembersihan. Jangan menyerah di tengah jalan hanya karena prosesnya terasa sulit. Yang indah selalu butuh perjuangan. Kelima, dengarkan intuisimu. Intuisi adalah suara jiwa. Ketika kamu merasa ada yang tidak benar, mungkin memang tidak benar. Ketika kamu merasa ini adalah orang yang tepat meskipun logika berkata sebaliknya, percayalah. Intuisi tidak pernah salah. Yang sering salah adalah ketika kita mengabaikan intuisi dan memilih mengikuti kepala yang penuh dengan ketakutan dan programming sosial. Jiwamu tahu apa yang terbaik untukmu. Dengarkanlah. Dan yang terakhir, bersyukur. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan jiwa yang ditakdirkan untuknya di kehidupan ini. Banyak orang yang hidup tanpa pernah merasakan koneksi spiritual yang mendalam. Jika kamu adalah salah satu yang beruntung, jika kamu sudah menemukan orang itu, atau sedang dalam proses menemukan, bersyukurlah. Ucapkan terima kasih pada alam semesta setiap hari. Hargai setiap momen. Karena ini adalah hadiah yang sangat langka dan sangat berharga. Aku tahu ada beberapa dari kalian yang sekarang sedang merasakan getaran yang sangat kuat. Ada yang merinding, ada yang tiba-tiba merasa ingin menangis, ada yang merasa ada beban yang terangkat dari dada. Itu adalah tanda bahwa pesan ini memang untukmu. Jiwamu sedang merespons kebenaran yang baru saja kamu dengar. Jangan abaikan perasaan itu. Peluk perasaan itu. Biarkan dia mengalir. Karena ini adalah momen di mana kamu mulai selaras dengan takdirmu. Ingat, takdir bukan tentang kontrol. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi takdirmu. Kamu tidak bisa memanipulasi alam semesta. Tapi kamu bisa menyerahkan diri, kamu bisa percaya, kamu bisa membuka hati, dan kamu bisa mengikuti petunjuk yang diberikan. Ketika kamu melakukan ini, segalanya akan mengalir dengan cara yang ajaib. Pintu-pintu akan terbuka. Jalan-jalan akan muncul. Orang yang tepat akan datang pada waktu yang tepat. Dan kamu akan menyadari bahwa selama ini, alam semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu, bahkan ketika kamu tidak mengerti. Jadi sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tutup matamu sebentar setelah video ini selesai. Tarik napas dalam-dalam. Dan dalam hati, katakan, aku menyerahkan diriku pada takdir. Aku percaya bahwa orang yang ditakdirkan untukku akan datang atau sudah ada di hidupku. Aku membuka hatiku. Aku siap. Ucapkan ini dengan penuh keyakinan. Rasakan energinya. Biarkan getaran itu mengisi seluruh tubuhmu.
Karena ketika kamu melakukan ini, kamu sedang mengirimkan sinyal yang sangat kuat ke alam semesta. Dan alam semesta akan merespons. Takdir memberikan tanda yang jelas. Orang yang dipilih untukmu sudah ditandai. Tugasmu sekarang adalah mengenali tanda itu, menerima kebenaran itu, dan membiarkan takdir membawamu pada kebahagiaan yang sudah direncanakan sejak awal waktu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi jalanmu. Karena hidup ini terlalu singkat untuk melewatkan cinta yang sudah ditakdirkan. Jika video ini menyentuh hatimu, jika kata-kata ini membuat sesuatu dalam dirimu bergetar, tunjukkan padaku. Se toco voce, mi mostre nos comentarios. Tulis apa yang kamu rasakan. Bagikan ceritamu. Karena energi yang kita ciptakan bersama di sini akan memperkuat takdir kita semua. Kita adalah komunitas jiwa yang sedang mencari kebenaran, dan bersama-sama kita lebih kuat. Percayalah pada takdirmu. Percayalah pada cinta yang sudah digariskan untukmu. Dan yang paling penting, percayalah pada dirimu sendiri. Karena kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk dicintai. Dan orang yang ditakdirkan untukmu sudah menunggumu di ujung jalan.